Halo guys, selamat datang di 1% Podcast. 1% Podcast adalah bagian dari 1% startup life school terbesar di Indonesia. Dalam podcast ini kita bakal ngebahas topik-topik seputar kesehatan mental, pengembangan diri, serta edukasi life skills dengan tamu yang handal di bidangnya. Kami ingin kamu untuk bisa mendapatkan insight baru dan berkembang seenggaknya 1% setiap harinya. So that's all, enjoy 1% Podcast untuk hidup seutuhnya. Halo Perseners, balik lagi nih di 1% Podcast bareng Denika, Mentor 1%. Hari ini Kak Denika akan jadi host 1% Podcast untuk menemani teman-teman Persener semua. Nah, seperti biasa, di podcast 1% kita akan bahas topik-topik yang menarik dan juga relate nih sama teman-teman semua. Nah, apa itu? Nah, hari ini kita bawa topik tentang galau pilihan hidup. Waduh, berat banget ya kayaknya nih topiknya. Tapi tenang aja, Persener semua, karena Kak Denika di sini nggak sendiri, tapi ditemenin sama salah satu mentor 1% juga. Yuk kita sapa Kak Andrea. Halo. Hai Perseners, hai Kak Denika. Halo Kak Andrea, gimana nih kabarnya di hari Senin ini? Kabarnya baik, puji Tuhan baik Perseners. Dan Kak Denika gimana kabarnya? Ya, baik banget nih hari ini. Jadi udah nggak sabar pengen diskusi banyak nih sama Kak Andrea tentang topik hari ini. Kak Andrea, jadi hari ini kan kebetulan kita recordnya di hari Senin ya. So, kebetulan hari ini kita bawa topik tentang galau pilihan hidup. Dan ini relate banget ya sama yang namanya quarter life crisis ya Kak Andrea ya. Betul. Dan topik ini atau masalah ini juga banyak dialami sama anak-anak muda nih yang lagi ngalamin quarter life crisis. Jadi yang aku mau tanya ini Kak Andrea, sebenarnya wajar nggak sih usia kita-kita nih ya, usia kita-kita atau mungkin di luar misalkan di atas 30 atau 40 ngalamin yang namanya quarter life crisis itu hal yang wajar nggak sih Kak Andrea? Kalau pertanyaannya wajar atau enggak, itu hal yang wajar ya Kak Denika ya. Ketika kita mengalami kegalauan akan pilihan hidup gitu. Aku pun juga ngerasain hal yang sama kok gitu. Aku pernah merasakan hal yang sama. Dan pada usia berapa sih kalau based on riset memang krisis ini gitu ya, quarter life crisis ini terjadi di usia di atas 25 dan di bawah 35 tahun. Tapi kalau untuk pilihan-pilihan hidup yang lain gitu ya, kan selalu ada ya, pilihan itu kan selalu ada. Jadi selepas usia tersebut pun tidak menutup kemungkinan bisa ada kegalauan gitu ya. Tapi kalau based on risetnya, memang di rentang usia 25 sampai 34 ini yang cukup rentan gitu ya terhadap rasa bingung gitu dengan opsi-opsi yang ada. Gitu. Oke, pilihan hidup itu berupa apa aja nih Kak Andrea di usia sekitar itu? Apakah misalkan Denika nih mungkin galaunya galau pilihan pasangan hidup ya, misalnya gitu, atau mungkin pilihannya apa hanya di seputar pekerjaan saja atau yang lainnya juga nih Kak Andrea? Yang lainnya juga dong. Maksudnya kayak ada macam-macam ya gitu. Ada pertemanan, bisa jadi hubungan romantis, bisa jadi pekerjaan, sekolah gitu ya. Kalau misalnya based on pengalaman saya nih ya, waktu dulu selepas kuliah, saya dihadapkan oleh pilihan-pilihan saya mau meniti karir di bidang apa gitu ya. Bidang psikologi klinis kah, atau psikologi industri kah, atau gimana. Saya mau sekolah lagi, atau saya meniti karir di bidang klinis, atau saya coba di bidang industri gitu. Jadi macam-macam ya, setiap orang memiliki pilihannya masing-masing gitu. Setiap orang memiliki opsi-opsinya sendiri gitu, yang mana ya berbeda gitu ya satu dengan yang lainnya, macam-macam. Jadi nggak terbatas pada satu topik tertentu gitu, satu kasus tertentu gitu. Dan itu ada fase-fasenya nggak sih Kak Andrea tentang ini, pilihan hidup ini? Oke, jadi kalau fase-fasenya itu ada ya. Jadi based on riset, fasenya yang pertama adalah kita ini menjalani suatu aktivitas nih. Terus tiba-tiba mempertanyakan, biasanya sering terjadi ya dalam ruang mentoring nih ya Kak Denika ya. Sedang menjalani sesuatu, terus tiba-tiba mempertanyakan komitmennya. Ngerasa kalau yang dijalani saat ini tuh bukan yang pengen dilakuin dalam jangka panjang. Ada kebingungan nih. Lalu fase kedua, ini mulai mengambil langkah untuk perlahan meninggalkan aktivitasnya itu atau melepaskan diri gitu ya dari apa yang biasa dilakukan. Muncul rasa mager, kurang termotivasi, mulai questioning identitas dirinya seperti apa sebenarnya. Kayak ngerasa kehilangan identitas diri.
Itu fase kedua. Lalu fase ketiga. Fase ketiga ini mulai explore opsi-opsi yang ada apa. Mencari lagi identitas dirinya seperti apa. Lalu ada fase terakhir, fase keempat, itu kembali menjalin komitmen dengan apa yang dilakukan. Jadi kan tadi explore, nemu, fase keempat, kembali lagi menjalani komitmen gitu atas apa yang dilakukan gitu. Jadi lebih ngerasa, biasanya di fase keempat itu lebih ngerasa terdirect gitu ya, apa yang dilakuin tuh lebih sesuai dengan keinginan pribadi, terlepas dari faktor eksternal kayak keinginan dan harapan dari orang lain. Oke, nah di antara fase-fase itu nih tadi Kak Andrea, mungkin menurut Kak Andrea, sejauh pengalamannya Kak Andrea di kehidupannya sendiri atau mungkin di menti-mentinya, di klien-kliennya, itu fase yang mana nih yang mungkin agak sulit dan agak repot nih? Biasanya di fase kedua ya, karena kan mulai muncul rasa mager, kurang motivasi, questioning identitas diri, merasa kehilangan identitas diri, ini fase-fase bingungnya. Jadi fase bingung ya. Mm-mm. I see. Terus waktu itu gimana tuh caranya Kak Andrea biar apa ya bisa termotivasi gitu untuk mencari, untuk explore? Oke, untuk kita explore, untuk kita tahu apa yang kita mau, pertama-tama, ini kan karena questioning identitas diri ya, Mhm. jadi kembali berkenalan dengan diri kita. Jadi kenal lagi sama diri kita ini seperti apa sih? Sukanya apa? Minatnya apa? Punya skill di mana? Kenalan lagi. Kenapa? Karena kan kita mau mencari ya, yang pasnya seperti apa. Gimana kita bisa tahu yang pasnya seperti apa kalau kita belum kenal, gitu kan? Belum kenal lebih dalam nih dengan diri kita gimana. Gitu. Jadi yang pertama dilakukan adalah kenalan lagi nih sama diri kita dulu. Kita pengennya seperti apa, orangnya seperti apa. Lalu kalau sudah tahu kita seperti apa, baru kita bisa explore opsi-opsi apa aja yang ada. Oke. Berarti gini ya, kayak tiap fase tuh punya caranya sendiri biar bisa keluar dari fase itu, biar bisa move gitu ke fase berikutnya gitu ya. Misalnya tadi, fase pertama ini mohon koreksi ya Kak Andrea kalau salah nih. Jadi yang pertama tuh fase bingung bisa dibilang ya. Fase bingung, belum tahu, kedua fase mager. Fase mager, terus yang ketiga fase explore. Yang keempat fase komit. Nah, tadi kan yang kedua udah tuh, jadi mengenali diri sendiri. Nah, kalau yang di fase 1 bingung itu gimana tuh? Apakah sama juga mengenali diri sendiri atau gimana nih? Jadi gini, pada saat fase 1 tuh mempertanyakan gitu ya, oh ini kayaknya bukan yang aku mau, bukan yang aku pengen ngerasa, this is not for me, akan ada konsekuensi kegagalan. Nah, biasanya tuh fase 1 itu akan mencari dulu nih kalau misalnya kita ninggalin gitu ya, akan ada konsekuensi apa aja. Ada konsekuensi apa aja, sebenarnya kita udah cukup paham ya ada konsekuensinya gitu di fase 1 ini sebenarnya. Sekelibat sudah cukup paham, oh ini ada konsekuensi yang mengikuti. Tapi somehow jadinya bingung gitu kan, jadinya mulai hengkang nih, tetap hengkang nih dari apa yang kita lakukan biasanya. Oke. Mulai mempertanyakan ya. Mempertanyakan. Mungkin perseners yang dengerin podcast kita kali ini tuh berada di fase 1 ya, masih galau. Bisa 1 bisa 2 sih mungkin ya, karena banyak ditemui di 2 sih sebenarnya. Oh, I see. Oke, 1 dan 2 ya. Nah, sekarang yang 3 nih, explore. Soalnya kadang gini, sejauh mana sih kita bisa explore? Apalagi mungkin perseners yang denger podcast ini usianya maybe menurut mereka sudah tidak baik untuk explore ya, kayak mungkin 25, 30, aduh udah tua masa explore lagi. Nah, itu gimana tuh baiknya menurut Kak Andrea? Oke, kalau terkait explore, kan based on, tadi kan kita udah kenal nih sama diri kita. Kita orangnya gimana, kita skill-nya apa, kemampuannya apa. Opsi-opsinya kira-kira apa aja sih yang ada. Biasanya, kalau yang saya suggest ke menti adalah pilih 3, misalnya 3 teratas apa yang pengen kamu lakukan kira-kira ke depannya. Dari situ, ditulis plus minusnya apa. Kalau misalnya opsi 1 apa, opsi 2 apa, opsi 3 apa. Kenapa kok 3? Kenapa nggak banyak-banyak? Karena ya, kalau terlalu banyak ya nanti bingung lagi ya. Kalau salah satunya udah nggak feel, oke. And then kedua teratas gimana? Ditimbang dari tadi plus minusnya. Sebenarnya selain plus minus kan juga bisa pakai SWOT ya. Strength, weakness, opportunity, sama threat ya. Dilihat dari situnya juga bisa. Jadi di-explore. Dari 2 opsi itu yang mana yang paling bisa diterima konsekuensi. Karena kan setiap opsi itu punya konsekuensi ya. Kayak tadi di fase 1 kan kita juga mikirin konsekuensi gitu ya. Oh, kita nggak pengen melakukan ini dalam jangka waktu panjang, tapi apa yang kalau kita ninggalin, konsekuensinya ada juga loh. Sama, di ekspor opsi-opsi ini tuh kan setiap hal ada konsekuensinya. Jadi yang mana yang paling bisa kita terima ke depannya. Oh, I see. Iya. Jadi kita intinya buat prioritas gitu ya. Yang mana nih yang mau kita coba
terus disesuaikan juga dengan pakai teknik SWOT itu ya. SWOT boleh, kalau hanya tulis plus minus juga nggak apa-apa sih. Bebas, kan setiap orang kan punya kenyamanannya masing-masing ya. Oke, dan ini juga sebenarnya cukup berat juga ya untuk memilih, karena kalau nggak kenal sama diri sendiri tuh sulit banget nentuin 3. Jangankan 3, 1 aja sulit. Betul. Jadi memang kuncinya adalah kita coba cari tahu diri kita dulu nih. Seperti apa, kenalan lagi di situ dulu nih. Jadi setelah itu, oh oke, aku lebih condong ke sini, ternyata orangnya begini begini begini, kelebihanku apa, skillku apa, pengalamanku gimana gitu. Baru dari opsi-opsi itu lebih mudah untuk memutuskannya. Oke, ujung-ujungnya diri sendiri lagi ya? Karena sudah tahu preferensinya seperti apa kan? Yes, benar sekali. Soalnya kadang kita nyari tujuan, nyari pilihan itu keluar gitu kan ya, apa yang keren sekarang. Padahal kita harus ngelihat diri sendiri, apa nih passion kita mungkin, bakat kita yang bisa kita tawarkan gitu ke dunia gitu. Oke, nah yang terakhir nih kan fase komitmen. Oke, ini fase komitmen nih gimana cara biar yakin bahwa ini nih yang akan aku jalani. Soalnya kan yang namanya manusia kadang suka goyah ya imannya ya. Meyakinkan itu gimana tuh? Jadi untuk merasa lebih yakin itu sebenarnya dengan cara ditulis gitu ya, ditulis tips and tricksnya ditulis. Why? Karena gini, kita sebenarnya mikirin kok ada plus ada minus, kita mikirin ini ada konsekuensi apa, ini ada konsekuensi apa. Tapi pikiran itu bukan sesuatu hal yang kita bisa lihat. Beda sama kalau misalnya kita ada kendala dalam bentuk fisik sih ya terutama. Jadi kan kita bisa cek ke dokter, kita bisa tahu oh di CT scan atau di ronsen gitu ya, ada hasilnya, dicek darah, ada hasilnya gitu. Sedangkan kalau pikiran itu kita nggak bisa lihat. Orang pun nggak bisa lihat, yang tahu cuma kita. Kita pun nggak bisa lihat gitu kan. Gimana caranya supaya kita bisa lihat sebenarnya dalam pikiran kita ini apa aja, dan kita menjadi lebih yakin dengan diri kita sendiri dan keputusan kita disalurkan lewat tulisan gitu. Karena misalnya nih, pikiran kita, oh banyakan negatifnya. Ternyata pas ditulisin, oh banyakan positifnya. Bisa jadi kayak gitu kan. Jadi kenapa tips and tricks adalah dituliskan ya supaya lebih share aja, lebih oke, ini benar-benar apa yang aku pikirin tuh di sini. Ini positif, ini negatif. Tadi misalnya ini S-nya, ini W-nya, ini O-nya, ini T-nya gitu ya. Apa-apa aja gitu. Jadi lebih share. Oke, beneran ini loh. Ini bukan mengambang-ngambang lagi loh dalam otak kita loh. Ini beneran ada loh. Gini loh kenyataannya gitu. Jadi dari situ harapannya proses penimbangan, kita kan dalam mengambil keputusan itu kan menimbang ya. Proses penimbangannya tuh menjadi lebih clear, lebih jelas. Sehingga lebih yakin, lebih diyakinkan ujungnya. Dengan oke, aku memilih opsi A karena begini. Aku tidak memilih opsi B karena begini. Jelas. Oke, jadi menulis biar jelas gitu ya, dan dari menulis kita juga bisa tahu, oh ternyata ini memang lebih sesuai dengan saya gitu misalnya. Lebih positif dampaknya ke depannya gitu ya. Betul, dan based on riset juga Kak Denika menulis itu ngebantu ya untuk refleksi diri, bermanfaat untuk kita bisa refleksi diri juga, meningkatkan self awareness juga. Ya self awareness ya. Ini berkaitan dengan pengenalan diri sendiri. Oke, ya bagus banget. Jadi intinya ada 4 fase tadi ya. Ada fase bingung, mungkin biar pendek aja ya. Bingung, terus fase mager, fase explore, sama yang terakhir fase komitmen. Nah, untuk menjalani fase ini kan nggak mudah ya pasti ya Kak Andrea ya. Banyak lika-likunya gitu ya. Jadi gimana biar kita tuh ngejalaninnya tuh ikhlas dan nerima gitu kayak, oke perjalananku memang tidak mudah gitu misalnya. Gimana tuh caranya dari Kak Andrea? Oke, ini mungkin reminder aja ya kalau kita semua itu berproses dan berprogres ya, perseners gitu. Harapannya berproses dan berprogres. Jadi dalam menghadapi kegalauan ini tentu saja kita berproses. Dan setiap hal yang kita lakukan dalam proses itu berharga, bermakna gitu. Kadang kita suka lupa gitu dengan hal-hal kecil seperti itu gitu. Jadi sebenarnya untuk bisa ikhlas ngejalaninnya adalah dengan ya menerima bahwa ini perlu waktu, ini berproses. Dan setiap hal yang kita lakukan itu sebuah progres, sekecil apapun itu. Dan dibilang ikhlas, ya kadang kita suka pengennya cepet ya gitu, pengennya cepet aja gitu. Ini satu quote yang aku suka banget ya dari salah satu rekan sejawat aku. Dia bilang gini, hidup tuh bukan lomba lari gitu. Jadi tiap orang itu punya waktunya masing-masing, punya kecepatan larinya masing-masing. It's okay kalau misalnya lariku sama larinya Kak Denika nih berbeda ya gitu. Misalnya Kak Denika udah sampai ujung, aku masih di sini, and that's okay. Karena ya mungkin memang ada
faktor-faktor lain yang menyebabkan, oh Kak Denika bisa sampai di situ duluan gitu. Ketika aku gitu, oh aku ternyata ada hal-hal yang menjadi kendala misalnya. Oh tapi untuk Kak Denika mungkin itu nggak apa-apa, and then nggak apa-apa juga gitu. Jadi menyadari bahwa ya setiap orang punya jalannya masing-masing, kecepatan larinya masing-masing, punya kendalanya masing-masing, bukan berarti ada orang yang mulus-mulus aja terus nggak ada kendalanya. Bisa jadi ada kendalanya cuman nggak ditunjukin aja gitu kan. Gitu. Jadi dengan reminder ke diri kita kalau ya ada banyak faktor lah yang menyebabkan seorang tuh nyampai ke garis finishnya beda-beda. Karena arenanya beda-beda ya. Betul. Arena larinya beda-beda soalnya. Oke, mantap sekali dari Kak Andrea ya penutupnya. Well, jadi kalau boleh Kak Denika simpulkan nih dari podcast kita hari ini, intinya yang namanya galau sama pilihan hidup, sama tujuan hidup atau quarter life crisis adalah hal yang wajar, ya itu merupakan sebuah pelajaran ya dalam kehidupan. Mungkin teman-teman kalau lagi mengalami hal tersebut bisa dikenali dulu nih fasenya di mana. Fase 1 kah, fase 2, fase 3, fase 4. Nah, biar teman-teman bisa tahu, oh apa nih yang bisa saya lakukan untuk bisa tetap berprogres gitu. Dan yang namanya proses pasti ada dinamikanya ya. Ada naik turun dan ada gagal, berhasil, bingung dan sebagainya. That's okay. Karena itulah yang akhirnya membuat hidup kita lebih bermakna. Oke, perseners, gak terasa nih waktunya sudah mau tamat ya. Jadi terima kasih Kak Andrea sudah meluangkan waktunya bersama kita semua untuk ngobrol dan diskusi ya Kak ya. Dan terima kasih juga perseners yang sudah dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman dan mendapatkan insight. So, mungkin segini dulu ya untuk topik kita di episode kali ini. Aku Denika dan Kak Andrea mohon pamit dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah!